Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sore-sore rahimakumullah. Ketemu lagi sama Miss Maya dalam pelajaran IPS Part 2. Nah sekarang kita akan belajar nih. Miss Maya mau tanya dulu sama teman-teman. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Apakah baik-baik? Alhamdulillah ya, insya Allah pada baik-baik semua. Orang tuanya juga sehat, teman-temannya juga sehat, saudaranya sehat, saya juga sehat, bapak ibu gurunya insya Allah sehat semua. Oke teman-teman, yuk kita mulai pembelajarannya. Namun sebelum dimulai, siapkan dulu buku tulis kalian. Wajib nih, saya kasih waktu 1 menit atau di pause dulu sebentar. Di pause teman-teman cari dulu buku tulisnya, alat tulisnya. Kemudian boleh deh minum atau cemilan-cemilannya disiapkan biar gak bete selama beberapa menit ke depan. Oke, sudah siap? Cepet disiapin. Oke. 1, 2, 3. Mari kita mulai. Nah sekarang kita berdoa dulu ya, soleh-soleha. Teng 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 teng. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agama kami, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah kami semua pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dulu ya biar Allah ridhoi pertemuan kita hari ini dan ilmunya berkah. Nah, Miss Maya mau ingatin dulu nih tata tertib di kelas Miss Maya selama ini. Mungkin ada yang lupa nih. Pertama, teman-teman harus mengawali harinya dengan start your day with duha 4 rakaat, kemudian absen atau mengisi presensi via email, via Gmail, kemudian al-masurah dan mengerjakan tugas tepat waktu ya. Itu G-form-nya diisi, jangan lupa tuh absen. Itu wajib banget. Dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang belum ngumpulin tugas ke Miss Maya, Pak Yazid, Bu Risma, Bu Robi, ya, yang lain-lain tuh dikumpulkan semuanya, termasuk SBDP yang belum mengumpulkan tugas SBDP-nya kepada kelasnya ditunggu ya. Karena tanggal 24 kita ada pensi jilid 2. Oke? Yuk kita mulai hari ini. Topiknya adalah kegiatan ekonomi dan profesi yang terlibat di dalamnya. Maksudnya apa? Kita akan membahas tuh kegiatan ekonomi ada 3, itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah sekarang ada pekerjaan apa aja di situ yang terlibat ya, profesi apa saja yang terlibat ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. 1. Hai. Nah ini dia pembelajaran kita hari ini. Miss Maya mau ngajarin teman-teman cara membuat catatan yang rapi dan bagus. Cuman kali ini Miss Maya tidak membuat di buku tulis karena Miss Maya ingin mencontohkan langsung di notesnya Miss Maya. Oke. Siap. Nah ini covernya dulu. Nah ini punya Miss Maya. Nah ini tema 8. Teman-teman dalam membuat catatan, teman-teman itu penting banget untuk membuat warna-warni atau dikasih coloring gitu ya, seperti misalnya menggunakan stabilo atau spidol dan lain-lain. Dan biasakan mencatat di buku tulis dan jangan campur-campur agar catatan itu jadi pegangan kita untuk belajar. Dan semakin bagus catatan itu makin mudah kita belajarnya. Rasulullah sendiri tuh mencontohkan loh untuk kita selalu mencatat gitu ya. Dalam Islam itu bahkan ya di zamannya Utsmani, kekhalifahan Utsman, itu Quran itu dicatat di pelepah-pelepah sehingga bisa kita baca sampai sekarang. Coba kalau zaman dulu ya, di zaman khalifah tidak dibukukan itu Quran, mungkin sampai ke kita nggak ada tuh istilah Quran, pada lupa kali ya. Nah tapi fungsinya Quran itu karena dicatatlah hingga bisa sampai kita baca sampai sekarang. Nah dan kemudian kalau kita mengikuti kajian itu para ulama menganjurkan agar kita mencatat isi kajian, karena catatan itu seperti kuda yang diikat atau onta yang diikat.
Kalau kita lagi beristirahat, kalau ontanya nggak diikat ke pohon, nanti hilang nggak tuh kudanya. Kalau kita lagi pergi terus kudanya nggak diikat, hilang nggak kudanya? Atau kalau kita naik mobil, naik motor, begitu di parkiran nggak dikunci motor atau mobilnya, maka diambil orang. Sama seperti ilmu, habis diajarin Bu Amel, diajarin Ismaya, diajarin Pak Yazid, kita nggak pernah mencatat, maka ilmu yang kita dapatkan hilang pada hari itu juga. Makanya catatan itu, ketika kita mencatat, kita membaca lagi, kita mengingat, dan insya Allah akan lebih everlasting di otak kita. Aduh, kebanyakan Ismaya ngomongnya. Oke deh, yuk kita aja. Nah, ini catatan Ismaya untuk teman-teman. Nah, kita pertama-tama dalam membuat catatan, pastikan dulu ada tanggalnya seperti ini ya. Pastikan dulu ada tanggalnya. Teman-teman pastikan punya tanggalnya, tulis tanggalnya. Kalau bisa pakai harinya, misalnya kita mau buat hari ini hari Senin misalnya gitu ya, kita buat sini Senin gitu. Nah, tema 8. Dan di depan buku tuh tulis judulnya IPS seperti itu ya. Pengertiannya apa kegiatan ekonomi? Nah, ini dia. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis kegiatan ekonomi ada 3. Udah biasa ya, udah tahu banget dari pasti teman-teman. Ada produksi, ada produksi, yang pertama. Kemudian ada distribusi, ada konsumsi. Produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Ya, ini yang pertama nih, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen atau pengguna. Nah, kegiatan menggunakan barang atau jasa adalah konsumsi. Ketika kita membeli, udah teman-teman paham banget deh nih. Produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa ya, si penghasil pertamanya. Tapi teman-teman udah pada paham. Dari sinilah diambil, saya kelihatan ini. Dari sinilah diambil sama si distribusi. Kemudian distribusi menyalurkan kepada si konsumsi atau kita. Nah, jadi itu turutannya. Jadi siapa yang di sini? Dia yang menghasilkan, menciptakan, kemudian si distribusi dia yang menjual ya, atau mengantarkan. Seperti sekarang tok paket. Nah, itu distribusi ya. Next. Nah, contoh kegiatan ekonomi. Ini udah sering banget kita pelajari ya, contoh kegiatan ekonomi. Nah, apa aja contohnya? 1. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini nih petani menanam padi, jagung, sayur-sayuran. Nah, ini kalian lihat ya, si petani ini produksi, dia cuma menciptakan saja. Dia hanya menanam, menghasilkan, memproduksi. Nah, si ibu ini atau si bapak ini ibu atau bapak sih ya. Nah, ini dia beliau menjual, mengambil dari petani, nah dijual deh ke pasar. Nah, mama kalian atau kak sisi siapa segala macam, atau ya kita belanja ke warung, nah ini namanya konsumsi ketika kita makan. Disinilah terjadi kegiatan menggunakan. Ini kegiatan menciptakan. Ya. Ini kegiatan menyalurkan. Nah, sampai sini paham ya? Teman-teman nanti buatnya di buku tulis. Oke, nah ini juga ada lagi percetakan. Nah, ini kan kalau dengan dia memproduksi. Nah, ini dia menciptakan ya. Nah, buku-buku yang teman-teman baca, yang teman-teman beli, koran-koran, semuanya itu di percetakan. Nah, namanya ini percetakan. Nah, percetakan ini diciptakanlah banyak buku, diproduksi banyak buku. Nah, kemudian teman-teman beli tuh di Gramedia atau di Shopee atau di
toko-toko buku lainnya. Nah, teman-teman beli. Nah, ketika teman-teman beli ini, nah ini yang menjual ini namanya ini distribusi. Nah kemudian yang membeli ini namanya konsumsi. Dia membeli. Alright, sampai sini paham banget ya? Pasti teman-teman paham banget deh. Bismillah, tahu sekali. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kegiatan ekonomi berdasarkan jenis wilayahnya sekarang. Tadi kan kegiatan ekonomi nih, contoh kegiatan ekonomi 3 nih kan. Tadi nih jenis-jenis kegiatan ekonomi nih, jangan lupa nih. Makanya di highlight, dikasih dikasih warna-warna gitu ya, tanda-tanda. Nah, seperti itu, cakep gitu ya. Ini yang jenis kegiatan ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang ketiga, kegiatan ekonomi berdasarkan wilayahnya. Apa aja di sini kegiatan ekonomi yang berdasarkan wilayahnya? 1. Dataran tinggi. 2. Dataran rendah. 3 teman-teman pasti udah tahu deh. Kita bahas dulu yang pertama, kedua, dan ketiga nanti. Dataran tinggi, nah itu pasti ada perkebunan. Namun perkebunan dataran tinggi dengan dataran rendah itu berbeda. Kalau perkebunan dataran tinggi itu biasanya mereka menanam apa? Kopi gitu ya, stroberi atau teh gitu. Sedangkan di sini perkebunannya mereka sawit gitu, misalnya yang panas-panas ya. Nah, jadi berbeda antara tanamannya di situ, oke? Nah, pertanian, objek wisata, peternakan, dan penginapan. Banyak banget ya hotel-hotel di daerah puncak, daerah dingin tuh orang seneng banget karena udaranya segar. Nah, kemudian dataran rendah itu kegiatannya pertanian juga, namun lebih ke sawah irigasi ya, perkebunan, peternakan, perikanan, perkantoran darat. Salah nih, sorry. Aib, salah membuatnya nih. Bentar ya, kok di sini saya bikinnya. Nah, kalau di sini perikanannya itu seperti misalnya kolam lele atau teman-teman bisa lihat misalnya pemancingan. Ikut rumahnya ada pemancingan nggak? Kolam lele atau pemancingan. Nah, lalu ada perkantoran ya. Perkantoran itu pasti misalnya lagi nih, kayaknya semalam bikinnya nih. Nah, kemudian ada pusat perbelanjaan, pasar atau pusat perbelanjaan dan perumahan seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, daerah pantai. Daerah pantai itu ada apa aja? Nah, tapi sini kita review dulu ya, pengertian pantai itu apa sih? Nah, pantai adalah perbatasan antara lautan dengan daratan. Nah, contoh kegiatan ekonominya adalah penangkapan dan pelelangan ikan, budidaya kerang, tambak udang, perdagangan antar pulau dan negara, objek wisata, pelabuhan, usaha garam, wisata laut, transportasi, restoran seafood, pengeboran minyak bumi, dan penginapan. Nah, ini yang ada di daerah pantai. Nah, kemudian ini adalah bentuk syaratan yang modelnya biasa saja atau seperti itu teman-teman buat rangkuman segala macam. Lihat ya, satu tema ini tentang kegiatan ekonomi kita bisa menghabiskan 1, 2, 3,
4 halaman. Namun kalau teman-teman mau memilih model mind mapping seperti ini lihat mind mapping ini, teman-teman bisa lihat ya, dengan menggunakan ini kita bisa menghemat kertas. Nah, lihat ya. Di sini walaupun sama-sama kita membahas tema 8, kita lihat sangat simpel sekali, lihat ya. Kita akan zoom. Sangat simpel sekali, dan ini saya tawarkan teman-teman, lihat nih, beda banget ya. Kegiatan ekonomi, kan kita sini lihat ya, bahasnya ada 3. 1 tentang tentang pengertian, B poinnya ya, jenis kegiatan ekonomi. 3 adalah kegiatan ekonomi berdasarkan jenis wilayahnya. Kita buat di sini juga sama. 1 pengertian, ditarik ke bawah. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya kita bekerja, orang tua kita bekerja, misalnya bekerja, mama papanya bekerja, omnya bekerja supaya bisa beli mobil, bisa beli makanan, bisa beli minum, bisa bayar rumah, bayar listrik dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kan kita ngebahas nih 3 jenis produk, 3 jenis kegiatan ekonomi. Seperti ini kan bentuknya. Nah, di sini kita buat seperti ini. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pengertiannya apa? Teman-teman boleh buat langsung produksi pengertiannya di bawahnya. Atau kayak misalnya ini mau dibuat kayak gini, itu bawah, tarik-tarik begini pengertiannya boleh. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah, lihat garisnya ya, kegiatan mengantarkan atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah apa yuk? Sorry. Konsumsi adalah kurang cantik nih. Nah, konsumsi ke bawah sini kegiatan menggunakan barang atau jasa. Sekarang bisa kita lihat yang ketiga, poin ketiga adalah kegiatan ekonomi berdasarkan jenis wilayahnya. Lihat di sini sih, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pertanian cek ya kan, peternakan, perkebunan. Dataran tinggi. Buat teman-teman tambahkan lagi misalnya kalau mau dikit di sini misalnya perhotelan. Perhotelan seperti itu ya. Nah, kemudian dataran rendah ada pertanian, peternakan, perkebunan, perkantoran, dan perumahan. Nah, kemudian di daerah pantai ada usaha garam, menangkap ikan, tambak udang, wisata pantai, dan tambang minyak. Nah, itu ya di dalam lautan itu ada daerah lepas pantai yang dijadikan tambang minyak. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa bandingkan, ini hemat banget tempatnya ya, cuma 1 halaman. Nah, dan lebih rapi kalau menurut Ismaya. Tapi teman-teman kembali ke teman-teman enaknya yang mana, karena cara belajar kita itu beda-beda. Kalau Ismaya lebih suka yang seperti ini, ringkas, padat, dan juga bisa Ismaya pahami. Kalau kayak gini terlalu banyak kata-kata ya. Dan tapi nggak apa, teman-teman boleh pilih. Tugasnya adalah teman-teman membuat catatan seperti ini. Teman-teman pilih mau yang seperti Miss Maya, catatan seperti ini, ada 2 pilihan, atau seperti ini. Tapi teman-teman buatnya di buku tulis, tidak di gadgetnya. Oke, nah ini ada PR-nya juga. Banyak banget sih Miss, gampang banget kok, cuma checklist aja. Nah, ini PR-nya adalah, kita kan sudah bahas tadi nih pekerjaan-pekerjaan ini, jenis-jenis kegiatan ekonomi, namun kita kan belum bahas pekerjaannya nih. Tapi kan di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas nih di tema 4 ya, tentang pekerjaan-pekerjaan. Nah, jadi ada petani garam, nelayan, badut, tukang bangunan, pedagang baju, pilot, tukang parkir, guru, OB, satpam, pengantar paket, ojek online, karyawan bandara, masinis, arsitek, peternak, dokter,
perawat, dan koki. Ini banyak banget pekerjaan, masih banyak lagi yang belum bisa sebutkan ya. Ada montir dan lain-lain, masih banyak banget. Nah, sekarang kita bahas dulu, kita tambah dulu sini, tambah page. Nah, jadi kan pekerjaan itu dibagi berdasarkan jenisnya ya. Pekerjaan kurang C ya, jenis pekerjaan bisa kita buat di sini, misalnya jenis pekerjaan. Oke. Sebenarnya saya suka ditaruh lagi 2 gitu toh, biar lebih cantik gitu. Jenis pekerjaan. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan. Kita pakai apa ya? Green coba. Lebih kecil lagi. Dibagi 2 aja pekerjaan tuh ya. Kita mau pakai yang gimana nih? Mau pakai yang mind mapping atau yang nih gini? Terserah teman-teman. Ya misalnya pakai mind mapping aja ya, biar lebih gampang contohnya. Nah, kita akan seimbang, yes. Nah, dibagi 2. Pekerjaan yang 1 menghasilkan barang. Dua, menghasilkan jasa. Nah, yang menghasilkan barang ini nggak rapi kok. Nggak rapi, yes. Nah, yang menghasilkan barang itu contohnya apa, pengertian dulu deh, yaitu pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. Sedangkan jasa kenapa kalau Bang Sri miring terus ya? Masalah Miss Maya deh. Ini pekerjaan yang menjual ya, atau kok ya, jadi kayak menjual atau menawarkan keahlian atau tenaga atau pikiran dan lain-lainnya gitu ya, namanya jasa. Nah, itu kita buat lagi di sini. Warnanya yang ganti. Nah, ini ada siapa saja di sini yang terlibat. Nah, contohnya bisa kita tarik ke bawah. Contohnya, nah gitu ya. Contohnya siapa aja yang menghasilkan barang? Contohnya apa? Misalnya koki, nah atau chef ya bahasa Inggrisnya gitu ya. 2, ada siapa lagi yang menghasilkan barang? Petani, yes. Apalagi? Ayo sebut. Yang ketiga, mana tahu jawaban kalian benar. Apalagi yang ketiga yang menghasilkan barang? Nelayan. Nah gitu ya, cakep. Jangan banyak kan PR juga sama nih.
Kemudian yang menghasilkan jasa, ada siapa satu? Nih Miss Maya nih, apa nih? Guru ya, karena Miss Maya tidak memberikan kalian apa-apa kecuali hanya ilmu dan pengetahuan. Kedua apa? Montir, itu montir kalau teman-teman di bengkel ya, udah kita bahas kemarin. Teman-teman sorry, teman-teman bannya kempes atau mobilnya rusak, itu pergi deh ke montir, jasanya. Terus tukang cukur ya enggak, nah itu adalah yang menghasilkan jasa. Kemudian tukang jahit ada dua, kalau dia bekerjanya menjahit di pabrik atau di konveksi, maka dia menghasilkan barang. Karena apa? Karena dia menjual barang-barangnya. Sedangkan kalau penjahit yang ibu kalian datang bawa bahan baju terus tolong dijahitin, nah itu dia jasa karena bahan kainnya dari ibu kalian, dia cuma menjahitkan aja gitu ya. Kayak kalian ke pasar atau kalian ke sekolah nih beli baju, nah tukang jahitnya tuh yang jahit seragam kalian, nah itu tukang jahitnya menghasilkan barang. Sedangkan kalau yang tukang jahit yang di samping rumah kalian itu menghasilkan jasa. Seperti itu dokter ya, perawat itu jasa, polisi, tentara menghasilkan jasa. Tenaganya, keahliannya, dan kepintarannya yang dipakai. Oke. Nah, that's all for today. Teman-teman tinggal di checklist nih. Misalnya petani menghasilkan apa? Barang dong, di checklist. Seperti itu. Kalian buat sendiri. Tugas ini disalin kembali di buku tulis kalian yang cantik secantik-cantiknya. Dan tidak perlu, ini tugasnya ya, lihat ya. 1. Membuat catatan yang sangat rapi dan indah. 2. Boleh catatan atau mind mapping. Tadi boleh pilih yang mana tuh. 3. Mengerjakan tabel pekerjaan. Nah, semua dikerjakan di buku tulis, tidak perlu dikumpulkan karena akan dibahas pada pertemuan pekan depan insya Allah via Zoom. Kita akan bertemu via Zoom dan teman-teman akan Miss Maya minta catatannya. Di situ Miss Maya ambil nilai, Miss Maya panggil namanya, teman-teman kasih lihat ke Miss Maya catatannya ini. Oke? Selamat mengerjakan. I love you teman-teman. That's all for today dari Miss Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, saya alhamdulillah dulu yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye kids. See you insyaallah. Jangan lupa tugasnya ya. Tidak perlu dikumpulkan dan dikerjakan di buku tulis. Tapi pekan depan Miss Maya akan minta kepada kalian tugasnya. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.